Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Kemarin kalian sudah PTS ya, sekarang kita lanjutkan kembali. Sholat Jumat. Sholat Jumat itu mempunyai keistimewaan anak-anak sehingga disebut Sayyidul Ayyam. Artinya tuannya hari. Nah, di hari Jumat itu semua umat Islam harus melaksanakan sholat Jumat ya. Nah, nih ya, tentu kalian sudah paham dengan gambar-gambar ini ya. Apa sih sholat Jumat itu anak-anak? Ibu sering bertanya pengertian, definisi. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada hari Jumat di hari Jumat. Jadi 2 rakaat berjamaah sesudah khutbah Jumat pada waktu duhur, itu kata kuncinya ya. Dan hukumnya apa? Wajib bagi laki-laki yang memenuhi syarat. Dalil naklinya mana? Dalil nakli itu ada yang bersumber dari Al-Quran, ada yang bersumber dari hadis. Nah, ini yang bersumber dari Al-Quran, Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau sudah waktunya sholat Jumat harus segera, jangan ditunda-tunda anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya syarat wajib sholat Jumat. Seseorang wajib melaksanakan sholat Jumat apabila memenuhi syarat ini. Islam, balik, berakal, laki-laki, ya, perempuan tidak wajib, kemudian sehat dan menetap atau bermukim. Dalam artian tidak dalam perjalanan. Nah, syarat sah mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat dianggap sah apabila memenuhi persyaratan ini. Syarat pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Bolehkah kita sholat di kebun, di ladang? Walaupun misalnya banyak orangnya, kemudian tapi dilaksanakan di kebun, nah itu tidak sah karena bukan tempat bermukim. Kemudian dilaksanakan secara berjamaah, tidak boleh sholat Jumat dilaksanakan sendiri-sendiri ya. Ada ulama yang mengatakan minimal 40. Ya, ada juga yang minimal 2. Nah, itu semua ada dasarnya. Kemudian dilaksanakan waktu zuhur. Jadi tidak boleh belum waktu zuhur sudah mulai khutbah atau azan ya. Nah, itu tidak boleh, harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Ya, ini dalilnya, dalil nakli tentang waktu sholat Jumat ya. Ani bin Malikin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilus syams, rawal Bukhari. Yang terakhir syaratnya adalah sholat Jumat dilaksanakan didahului 2 khutbah. Jadi harus ada khutbahnya ya. Kalau tidak didahului 2 khutbah maka tidak sah. Nah, sekarang khotib ya, khutbah Jumat. Orangnya disebut khotib, yang disampaikan disebut khutbah ya. Perhatikan rukun dan syarat khutbah Jumat. Rukun ini adalah hal yang harus ada dan wajib ada ketika khutbah Jumat ya. Pertama, mengucapkan puji-pujian. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in. Nah, itu puji-pujian kalau dalam bahasa Arab ya.
Kalau dalam bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah. Nah, itu. Kemudian yang kedua, membaca salawat atas Rasulullah. Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat, berwasiat ya. Yang kelima, membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu 2 khutbah. Kemudian berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Nah, itu tadi rukun. Sekarang syarat khutbah Jumat. Nah, syaratnya apa saja? Syaratnya 1, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat, dalam artinya udah waktu dhuhur. Yang kedua, dilaksanakan berdiri jika mampu. Jika tidak mampu ya duduk. Hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Biasa diselangi duduk, kemudian berdiri lagi dan berdoa. Itu yang disebut dengan, yang dimaksud dengan duduk di antara 2 khutbah itu tadi ya. Kemudian khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Kelima ya, khutbah dilaksanakan secara berurutan, jarak antara keduanya. Kemudian khotib, syarat khotib harus suci dari hadas dan najis. Yang ketujuh, khotib harus menutup aurat, nggak boleh auratnya terbuka ya. Kemudian sunnah khutbah Jumat, sunnahnya apa sih? 1, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi, yang tinggi. Khutbah disampaikan dengan kalimat fasih, terang dan mudah dipahami. Khotib menghadap ke arah jamaah dan kemudian khotib membaca salawat atau yang lainnya di antara 2 khutbah. Khotib menertibkan 3 rukun, dimulai dengan puji-pujian, salawat Nabi dan berwasiat. Kemudian sholat Jumat ketika sholat Jumat hendaklah jamaahnya diam, tenang, jangan ribut, jangan mengobrol ya. Kemudian khotib hendaklah memberi salam, dan khotib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan adzan. Ini sunnah. Kalau kita melaksanakan sunnah-sunnah ini, maka kita akan mendapatkan pahala. Sekarang sunnah yang berkaitan sholat Jumat nih anak-anak. Tadi sunnah yang dilakukan khutbah Jumat ya, sunnah khutbah Jumat. Nah, sekarang sunnah yang berkaitan sholat Jumatnya. Banyak anak-anak sebelum sholat Jumat disunahkan mandi dulu, memakai pakaian yang bagus, warnanya putih, pakai wangi-wangian ya, kemudian motong kuku, kumis, menyisir rambut, dan menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, setelah sampai di masjid, sebelum duduk kita disunahkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid ya. Nah, sambil menunggu khotib menyampaikan khutbah, kita disunahkan membaca Al-Quran dan zikir dan memperbanyak doa, salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah, ini anak-anak sunnah-sunnah yang mudah kita lakukan, namun pahalanya besar. Nah, bagaimana tata krama atau adab melaksanakan sholat Jumat? Adabnya ya, tata kramanya. Yang pertama, meluruskan shaf. Bila ada shaf di depan yang kosong, kita harus mengisinya ya. Harus lurus, rapat ya. Kemudian ketika khotib sedang berkhutbah, kita tidak boleh berbicara, apalagi bercanda ya. Karena kalau kita bercanda, ngobrol, maka menjadikan sholat Jumat kita sia-sia anak-anak. Berikutnya adalah manfaat sholat Jumat. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, memuliakan hari Jumat. Yang kedua, menguatkan tali silaturahmi. Kemudian salah satu cara untuk mencari barokah Allah ya. Kemudian kalau kita sering berjamaah di masjid, menambah semangat kerja karena kita melihat semangatnya orang-orang dalam beribadah. Kemudian melipat gandakan pahala kebaikan. Sekecil apapun kebaikan kita, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kemudian membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Nah, yang terakhir adalah halangan sholat Jumat. Kita boleh tidak sholat Jumat dan hanya sholat zuhur saja apabila kapan itu? 1, kita ketika sakit yang tidak memungkinkan untuk sholat Jumat.
Yang kedua, hujan lebat, angin kencang, bencana alam yang menyulitkan melaksanakan sholat Jumat. Dan kemudian dalam musafir serta dalam perjalanan jauh. Nah, sekarang anak-anak tata caranya ya, tata cara sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat tadi sudah sebagian dibahas ya. Bersihkan badan dulu, kemudian pakai wangi-wangian, mandi, potong kuku, nah pakai baju yang bagus. Nah kalau sudah itu semua siap, ke masjid. Setelah itu sebelum mulai sholat, kita sholat tahiyatul masjid dulu. Kemudian ketika masuk masjid ya, tadi sholat tahiyatul masjid. Kemudian sambil menunggu khatib, ya membaca zikir, membaca Al-Quran, sholawat, ya. Setelah itu, nah berikutnya tata caranya azan, ya. Ketika waktu zuhur muadzin azan. Setelah azan jamaah sholat sunnah qobliyah. Nah, kemudian khatib naik ke mimbar mengucapkan salam. Nah, mengucapkan salam. Nah, kemudian muadzin mengumandangkan adzan yang kedua. Kemudian anak-anak ada juga yang melaksanakan dengan adzan sekali. Boleh, itu ada dasarnya. Maka sebelum adzan khatib naik mimbar, kemudian dikumandangkan adzan, dan setelah adzan selesai khatib melaksanakan khutbah. Kemudian khatib selanjutnya tata caranya khatib menyampaikan khutbah dengan 2 kali diselingi dengan duduk. Pada saat khutbah dibacakan, jamaah khusyuk mendengarkan. Selesai khutbah, khatib mengumandangkan iqomah. Selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqomah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat, dan jamaah siap-siap melaksanakan sholat Jumat. Nah, sebelum sholat dimulai, imam hendaknya itu merapatkan atau meluruskan barisan jamaahnya. Kemudian imam memimpin sholat Jumat 2 rakaat, dan jamaah disunahkan untuk zikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. Kemudian sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunahkan melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Itu tata caranya anak-anak. Nah, tugasnya apa sekarang? Tugasnya adalah tadi cermati tentang tata cara sholat Jumat yang tadi ya Ibu jelaskan. Kemudian kamu cermati di kampung kamu masing-masing tata cara sholat Jumat yang sering kamu ikuti di kampung, di masjid yang kamu biasa sholat Jumat ya. Nah, kamu tuliskan tata caranya secara berurutan di buku. Kemudian foto ke ibu ya. Nah, bagaimana yang perempuan? Yang perempuan juga bisa. Mengamati kan bisa kan ya. Jadi jangan usah masuk ke masjid, di luarnya saja kamu amati. Kemudian kamu tulislah tata cara sholat Jumat. Itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.